1. Kita bahas dulu soal nomor 2. Rina mengendarai mobil dengan kecepatan 20 meter per second seperti pada gambar berikut. Jika perjalanan Rina menempuh jarak 4,8 km, maka waktu yang diperlukan Rina untuk sampai ke tujuan adalah A. 2,0 menit, B. 2,4 menit, C. 4,0 menit, D. 4,2 menit. Nah, di sini terjadi gerak lurus beraturan. Kenapa gerak lurus beraturan? Karena di sini soalnya terjadi ketika mobil itu sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi gerak lurus itu ada 2 ya. Nah, gerak lurus ada 2, yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Nah, cara kita ngetahui dia tuh gerak lurus beraturan atau gerak lurus beraturan itu kayak gimana sih? Ciri-cirinya nih ya, kalau gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan atau tetap. Kecepatannya konstan ya, atau V-nya konstan. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya bertambah atau berkurang. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini soalnya Rina mengendarai mobil dengan kecepatan 20 meter per second. V-nya, terus nomor 2, V-nya 20 meter per second. Terus perjalanan Rina menempuh jarak 4,8 km. S-nya 4,8 km. Ditanyanya apa? Waktu. Di sini kan gerak lurus beraturan. Maka rumus persamaan jaraknya S sama dengan V dikali T. Nah, S itu adalah jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Dan satuannya harus dalam satuan standar internasional ya. Untuk jarak ini adalah meter satuannya. Untuk kecepatan itu meter per second.
dan waktu itu second. Ini dalam satuan SI atau satuan internasional ya. Dalam SI atau satuan internasional rumusnya. Nah, lihat di sini. Di sini soalnya S-nya 4,8 km. Berarti harus dirubah dulu ke meter. Kilometer itu kalau diubah jadi menjadi meter, turun berapa ya? Kita buat tangga seperti ini. Ini meter, kita tambahin meter. Meter turun 3, 1, 2, 3. Setiap turun dikali 10, setiap naik dibagi 10. Ini karena turun, jadi kali 10, turun 3 kali jadi 1000, bukan 30 ya. Berarti S dengan 4,8 km dengan ini pengen dijadiin ke meter penjadiin meter. Berarti ini 4,8 ini 48 per 10 karena ini desimal ya. Lalu 4,8 dikali 1000 kali 1000. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Coret 1 nolnya. Udah. Hasilnya jadi 4.800 meter. Nah. Sekarang lihat di sini. V-nya 20 meter per second. Udah dalam satuan internasional. Berarti tidak usah apa-apakan lagi, tidak usah diubah lagi, tinggal kita masukkan saja. S sama dengan V dikali T. S nya itu 4.800, V nya itu 20, T nya masih kita cari. Nah, lihat di sini. Ini kan 20T ini merupakan bentuk perkalian sebenarnya. Ada tanda kali di sini sebenarnya. Nah, kali kalau pindah ruas, ingat-ingat ya nih ya. Kali pindah ruas jadi pembagian. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Ingat ya. Karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi T sama dengan 4.800 dibagi 20. Ini ada 0, coret. 48 dibagi 2, 24. Jadi hasilnya T-nya 240 second. Sedangkan yang diminta dalam soal dalam bentuk menit. Nah, 1 menit itu kan sama dengan 60 second. Ya kan, di sini ini 240, berarti tinggal dibagi 60 saja ya. Kalau ingin diubah ke dalam menit, berarti 240 dibagi 60 sama dengan 4 menit. Atau bisa juga 4,0 menit ya. Sama saja. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 4, sebuah beban digantungkan pada katrol bebas seperti pada gambar berikut. Jika berat beban adalah 20 Newton, maka besar gaya F
minimum untuk mengangkat benda adalah, oke, di sini ada katrol bebas ya. Ada katrol bebas nih. Katrol bebas itu bentuknya seperti ini. Ini misalkan anggap saja katrol ya. Ini dia punya tali. Di sini ada katrolnya. Dan di sini ada bendanya yang digantungkan. Nah, diketahui di sini berat beban 20 Newton. Loh, kok berat? Berat itu kan bukannya kilogram. Jadi gini teman-teman, berat dan massa itu berbeda. Berat itu satuannya Newton, massa itu kilogram. Berat itu adalah hasil dari perkalian massa, ini disingkat jadi M, dan gravitasi disingkat menjadi G, percepatan gravitasi ya, ini G. Nah, massa itu adalah jumlah dari kumpulan suatu atom. Ya, itu massanya, ini satuannya kilogram. Di sini ketahui berat beban 20 Newton. Nah, gimana sih cara ngitung gaya F-nya? Gampang nih. Nih ya, yang ini ada trik cepatnya yang perlu banget kalian ingat, akan kalian gunakan ini sampai di tingkat SMP. Ya, karena ini memang untuk SMP sebenarnya. Ini karena ini di soal OSN, jadi untuk soal anak SD. Ini yang rumus yang perlu kalian ingat. N sama dengan NF ya, sama dengan W. W ini apa? W itu gaya berat dalam satuan Newton. Ini adalah gaya kuasa. Kalau di pesawat sederhana ada yang namanya gaya berat, ada yang namanya gaya kuasa, ada yang namanya lengan kuasa, ada yang lengan beban. Kalau nanti kalian belajar di TUAS, nanti ketika kalian di tingkat SMP. Ini satuannya pun juga sama, N. Dan N ini adalah banyaknya tali. N besar ini N kecil. N ini adalah banyaknya tali. Ini dikotakin dulu ya, biar kalian bisa ingat. Kita kotakin. Oke. Di sini banyak tali ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti 2, F-nya kita belum tahu. W-nya berapa? W-nya 20 Newton. Nah, lihat lagi. Ini kita perlu pindah ruas ya. Tadi kita sudah bilang. Tadi kami sudah bilang. Kalau perkalian pindah ruas, ingat-ingat ya. Perkalian ditulis saja deh. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Nah, sebaliknya pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Ya.
Oke. Ini kan perkalian bentuknya sebenarnya ada kali di sini. Ya. Berarti ini dibagi. F sama dengan 20 dibagi 2. Pindah ruas kan? 20 bagi 2 berapa? 20 bagi 2 sama dengan 10. Satuannya apa? Newton. Ya. Berarti gaya kuasanya adalah 10 Newton. Nah, untuk soal nomor 6, perhatikan pernyataan dan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Pernyataan yang pertama, benda bergerak dengan kecepatan tetap pada detik ke-0 hingga 4. Pernyataan yang kedua, benda mengalami percepatan pada detik ke-4 hingga 6. Pernyataan ketiga, benda mengalami perlambatan pada detik ke-6 hingga 10. Pernyataan keempat, benda tidak bergerak pada detik ke-0 hingga 4. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik di atas adalah A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 1, 2, dan 3, D 2, 3, dan 4. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini kita analisis gerak ya yang terjadi pada grafik ini. Ya. Coba deh kita lihat di sini. Ini pada selang waktu dari 0, di sini ada 0 sampai 4. Itu bendanya bergerak secara beraturan, gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Ya, kenapa konstan? Karena lihat deh, dari titik 0 sampai 4, dia garisnya tetap berada di titik 15. Sini, ya, sampai sini. Berarti kita tandain ya, ini mungkin kita tandain aja nih titik-titiknya. A, ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Kita tandain aja. Nah, dari AB itu yang pertama ya, AB itu terjadi gerak lurus beraturan. Dan kecepatan konstan. Ya, tadi yang kita sudah bahas tadi di nomor 2, gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan atau tetap ya. Nah, yang pernyataan kedua, di sini kita lihat gerak dari B ke C. Lihat grafiknya menaik dari selang waktu 4 second sampai 6 second. Lihat, menaik dari yang 15 menjadi 20. Artinya dia apa nih? Kecepatannya bertambah. Berarti di sini terjadi apa? Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ya, ingat dipercepat. Oke. B ke C terjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena kecepatannya bertambah ya dari 15 sampai 20 meter per second selama selang waktu 4 second sampai 6 second. Oke. Nah, pernyataan yang ketiga.
Yang ketiga, kita coba analisis gerak dari C ke D. Yang ketiga, coba kita analisis gerak dari C ke D. Oke. C ke D ini grafiknya menurun dari kecepatannya 20 meter per second sampai 0 meter per second, ya. Selama selang waktu dari 6 second sampai 10 second menurun. Berarti gerak lurus. Berarti ini dari C ke D terjadi gerak lurus berubah beraturan diperlambat. C ke D terjadi, ini disingkat saja ya, jadi GLBB, diperlambat, ya, perlambat. Nah, kita lihat lagi soalnya. Pernyataan pertama, benda bergerak dengan kecepatan tetap pada detik ke-0 hingga ke-4. Mengalami kecepatan tetap, ya. Betul. Pernyataan 1 betul. Kita tulis di sini ya. Jawaban pernyataan 1, ya. Terus yang kedua, benda mengalami percepatan pada detik ke-4 hingga ke-6. Percepatan. Ya, betul. Pernyataan kedua betul. Tertulis. Yang ketiga, benda mengalami perlambatan pada detik ke-6 hingga 10. Pernyataan 3 juga betul. Yang keempat, benda tidak bergerak pada titik ke-0 hingga ke-4. Ini yang keempat ini, pernyataan yang keempat ini salah ya. Karena benda bukan gak bergerak. Dia bergerak, tetapi dengan kecepatan konstan. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Nah, sekian dulu dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.